faidah dari mempelajari ulumul Quran adalah ad-difa'u 'anil Qur'anil Karim waruddu 'ala syubhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sobat Bolo Konco, kembali lagi kita di segmen yang berbeda, yakni tentang tafsir dan ulumul Quran ya. Kira-kira kalau kita melakukan sesuatu itu mestinya ada hal-hal yang mendasari atau minimal mungkin ada pertanyaan-pertanyaan akal yang mesti menggelitik kita. Pertanyaan paling sederhana adalah kenapa sih kita harus melakukan ini? Kenapa kita harus belajar? Kalau dalam konteks tafsir dan ulumul Quran, kenapa sih kita harus belajar ulumul Quran? Biar apa? Apa faidahnya gitu? Apa manfaatnya? Dan sekiranya pertanyaan mendasar ini mesti kita lakukan dalam berbagai hal. Kenapa saya harus mengambil pekerjaan ini? Kenapa saya harus mengambil pelajaran ini? Kenapa saya bertindak seperti ini? Kenapa harus ini keputusan yang saya ambil dan lain sebagainya? Karena refleksi itu akan menimbulkan stimulus kita untuk berpikir lebih panjang dan juga lebih detail. Sehingga apa yang kita ambil sebagai sebuah keputusan itu sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Dalam hal ini, saya akan mengupas secara singkat mengenai apa sih faidahnya kita mempelajari ulumul Quran. Ya. Ma thamrat ta'allumi ulumil Quran. Biar apa kita belajar ulumul Quran? Secara paling sederhana, teman-teman, ketika teman-teman Bolo semuanya ingin melakukan sesuatu dan itu butuh tools atau alat, maka teman-teman harus punya itu. Seorang mekanik tidak akan bisa mereparasi mobil tanpa obeng, tang, dan lain sebagainya. Seorang dokter juga tidak akan bisa mengobati pasien tanpa alat-alat yang ia punya. Atau setidaknya dia butuh obat. Dia butuh tools lah untuk menyembuhkan sakit yang ada pada pasien itu. Begitupun juga dengan guru. Dia tidak bisa mengajar kalau tidak punya tools atau komponen utamanya. Ilmu misalkan. Kalau guru seni budaya mungkin dia butuh penggaris, dia butuh spidol, guru olahraga dia butuh bola, butuh kok, dan lain sebagainya. Maka ulumul Quran dan tafsir itu adalah tools atau ayat atau alat untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Oke, misalkan ayat Al-Quran dibaca terjemahnya saja sudah bisa memberikan kita sebuah makna. Betul. Bisa memberikan kita sebuah pelajaran. Bisa, betul. Karena memang diantaranya hikmah itu bisa terlintas muncul dari lafaz yang kita baca. Tetapi untuk memahaminya lebih jauh dan terhindar dari kesalahan penafsiran, kita butuh yang namanya ulumul Quran. Makanya salah satu faidah dari mempelajari ulumul Quran adalah ad-difa'u 'anil Qur'anil Karim waruddu 'ala syubhat. Dia berusaha mempertahankan Quran, ya, menjaga Quran dalam maknanya yang tepat dan menolak syubhat-syubhat dalam penafsiran Al-Quran. Kalau secara terjemah ada ayat, ya, sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, selama dia beriman pada Allah dan hari akhir dan melakukan amal soleh, maka dia mendapatkan ganjaran dari Tuhannya masing-masing. Itu kalau secara terjemahnya. Akhirnya ada yang mengklaim bahwasanya semua agama berhak masuk surga. Itu adalah salah satu kesalahan. Atau tidak melihat konteks turun ayatnya, asbabun nuzulnya seperti apa. Oh, ternyata yang dibicarakan pada sabab turun ayat ini tidak bicara tentang hal itu. Sehingga ini akan menjadi penafsiran yang sulit untuk diterima, tidak bisa diterima gitu. Karena melepaskan salah satu syarat, melepaskan tools atau alat untuk menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Atau bahkan mungkin dijadikan semacam guyonan atau lelucon gitu. Misalkan ada ayat walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu jauh lebih baik. Akhirnya ada orang dagang koko misalnya. Dipasang di tokonya walibasut taqwa dzalika khair. Justru baju koko lebih baik dari baju yang lain gitu. Akhirnya diselipin tuh promosi-promosinya, nggak usah beli kemeja karena bukan baju takwa. Ya. Baju takwa aja beli baju koko gamis gitu kan, baju takwa. Padahal libasut taqwa di situ libasut taqwanya apa ya? Pakai ya ketakwaan yang kita gunakan, maksudnya takwa itu menjadi atribusi kehidupan kita sehingga itu
melingkupi jiwa kita, melingkupi diri kita, seolah-olah itu menjadi pakaian bagi kita. Itulah takwa. Kemanapun kita pergi, kalau kita ada pakaian takwa tadi, ya bukan baju koko ya, kita berbalut takwa tadi, maka kita akan selalu takut kepada Allah. Sekalipun sendiri kita tidak akan berbuat keburukan. Itu walibasul takwa dzalika khair maknanya. Atau dalam kesempatan yang lain, wassahibi bil jambi, dan temanku dari Jambi. Ini nggak bisa lah. Itu salah satu keburukan dalam tafsir misalkan, yaitu salah satu contoh-contoh yang ringan dan sederhana. Dibuat pantun apalagi misalkan ya, layah mutu fiha walayah, ya hidup kurang bermutu karena kurang biaya, sangat itu. Tidak seperti itu ya. Jadi salah satu fungsinya memahami ulumul Quran dengan baik itu adalah menjaga ayat fil haqiqah supaya tetap pada makna hakikatnya. Yang selanjutnya, fahmu ma'anil Qur'anil Karim wa ma'rifatu tafsirihi. Ya, tentu saja yang pasti adalah mengetahui makna Al-Quran Al-Karim, dan mengetahui tafsir. Teman-teman, kita mesti tahu ya, kalau misalkan pengaruh bahasa itu sangat besar. Pengaruh pemahaman kita terhadap teks dan bahasa itu sangat besar. Saya pernah ketawa tapi juga simpatik dengan sebuah postingan. Jadi, postingan itu memberitakan adanya orang yang kecelakaan karena derak-derakan motor. Kondisinya parah, dagingnya bercecer karena kecelakaan itu. Lalu saya buka kolom komentar. Alhamdulillah, dia mati di jalan yang lurus. Bagaimana Anda ketika membaca itu gitu? Mau kasihan tapi gimana ya? Alhamdulillah dia mati di jalan yang lurus. Iya, literally benar-benar di jalan yang lurus gitu, tetapi itu bukan sirotol mustaqim gitu. Saya khawatirnya ketika ihdinas sirotol mustaqim itu maksudnya suruh ngedrak gitu, jangan-jangan tunjukkan kami ke jalan drak-drakan kan gitu. Itu pengaruh bahasa sangat besar, sehingga kita betul-betul mesti memahami makna Al-Quran. Makanya dalam salah satu ulumul Quran itu ada yang namanya al-wujuh wan nadhair. Al-wujuh wan nadhair itu membahas satu kata dalam Al-Quran yang memiliki derivasi makna yang berbeda di ayat yang lain. Kata al-huda, kata hudan saja. Dalam beberapa literatur kitab itu ada yang menemukan bahwasannya hudan dalam Al-Quran bisa punya 17 makna. Di kitab yang lain hudan dalam Al-Quran memiliki 24 makna. Dan lain sebagainya. Maka setidaknya teman-teman, kalau misalkan kita belum dalam level untuk membuka tools itu sendiri, yang paling sederhana, sebelum kita bicara Al-Quran, sebelum kita bicara ayat, bukalah kitab tafsir. Bukalah, setidaknya kalau tidak kitab tafsir, terjemahan kitab tafsirnya. Sehingga kita bisa menyandarkan pendapat kita kepada orang-orang yang alim. Orang-orang yang sudah memenuhi kompetensi, standar kompetensi untuk menafsirkan Al-Quran. Sehingga kita tidak melantur. Makanya Nabi juga memberikan ultimatum, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Kalau orang sembarangan menafsirkan Al-Qur'an dengan pandangannya, maka dia sudah booking seat di neraka. Kenapa? Karena Quran itu teks, dan teks itu tidak bisa protes. Kalau kita salah menafsirkan atau kita asal-asalan atau bahkan menggunakan ayat Quran demi kepentingan kita pribadi, ya Quran nggak akan ngelawan. Dan boleh jadi pendengarnya akan merasa, oh ya ini kan Quran. Padahal yang jelasin menafsirkannya sesuai kebutuhan pribadi. Nah itu juga hal yang tidak baik. Bahkan tidak patut gitu. Makanya di akhir, yang ketiga, salah satu samarat daripada mempelajari ulumul Quran adalah ma'rifatul Quran ala haqiqatihi. Mengetahui Al-Quran pada makna yang sebenar-benarnya. Itu baru terkait wujuh wan nadhair tadi, misalkan yang saya berikan contoh, ada namanya sebabun nuzul. Ya pelan-pelan nanti akan kita jelaskan satu-satu. Belum lagi nanti ada namanya nasikh mansukh. Sehingga kalau kita menggunakan tools ini dengan baik, ya, yang terjadi adalah kita akan memahami betapa indahnya runutan Quran. Kita juga akan memahami betapa diksi-diksi dalam Al-Quran dipilih secara mendetail. Tafsir itu maknanya al-kasyfu wal bayan, penyingkapan dan penjelasan. Tapi kenapa tidak disebut ilmul bayan atau misalkan ilmu kasyaf gitu. Tidak, tadi disebut tafsir. Karena tafsir ada pemilihan kata yang lain gitu ya. Ada pemaknaan yang lebih mendalam lagi gitu. Jadi pemilihan-pemilihan dalam kata Al-Quran pun, pemilihan-pemilihan kata dalam Al-Quran pun itu sudah
sudah sangat detail, sangat rinci sesuai dengan konteks dan cara penyampaiannya pun juga baik. Maka paling sederhana samrot atau buah dari kita belajar ulumul Quran adalah tahu bagaimana caranya kita melihat makna ayat demi ayat dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, juga tidak serampangan. Ya, tentu ini sangat direkomendasikan bukan hanya buat pendengar-pendengar, tetapi perlu direkomendasikan juga bagi para dai, para penceramah, setidaknya mesti senang-senang buka kitab tafsir, buka penjelasan dari Al-Quran. Dan untuk teman-teman yang rajin scrolling ya, kalau bisa tidak mengkonsumsi mentah-mentah penjelasan-penjelasan melalui reels singkat, melalui video-video singkat yang kecuali kita sudah tahu betul kapasitas orang-orang yang berbicara itu. Baik, kira-kira itu ada pertanyaan nggak sih Mas? Ada, boleh. Oh iya. Tadi udah di-spesifikasi sebenarnya pertanyaannya itu tentang bukan yang suka scrolling, tapi aku lebih ke, karena kan komunitasku sesuai dengan usia. Nah, kadang-kadang usia di atasku terutama itu berlomba-lomba untuk adu cepat share. Ya. Nah, kadang-kadang itu tidak ditelaah dulu, tidak benar dan tidaknya lah katakanlah. Nah, terus kemudian kita nih sebagai orang yang menerima sharing itu, untuk membedakan ini benar dan tidaknya itu gimana Ustaz? Sebetulnya kalau kita buka kitab mustalah hadis ya, itu sangat ketat banget itu. Jadi ketat sekali. Jadi kita cek siapa pembawa berita. Pembawa beritanya siapa, kita telusuri orangnya, si pembawa berita ini kayak gimana kelakuannya, hafalannya, perangainya. Yang ketiga, berita itu kan pasti ada lembaga yang membagikan. Lembaganya siapa pendirinya, tujuannya apa, kenapa nge-share berita itu. Yang keempat, kita mesti tahu teman kita yang nge-share orangnya kayak gimana. Orangnya kita kenal nggak, sikoh nggak, hafalannya kuat nggak, baik nggak orangnya gitu. Ya kalau sekarang mungkin yang kelima ditambah pematerinya siapa tuh yang dibagikan di share video itu. Kadang-kadang kan yang di share video hanya teks berjalan terus diiringi dengan footage ya. Kadang begitu, kadang hanya foto-foto berubah tapi ada captionnya masing-masing gitu. Tidak jelas siapa pematerinya dan sebagainya, itu patut diragukan sebetulnya. Kecuali kalau kita mengetahui betul yang di-share adalah memang yang ulama dan dia sudah diakui secara ijma oleh ulama-ulama lain bahwa dia orang alim, itu masih oke. Maka sebetulnya hikmahnya adalah ketika kita mengetahui bahwasanya ulama hadis sebegitu ketat dalam menerima informasi. Ya hadis itu kan informasi dari orang-orang sebelumnya yang diberitakan secara paralel gitu. Lalu setiap paralel itu didiskusikan, ditelaah, dijarah wa ta'dil. Jarah wa ta'dil itu satu-satunya ilmu agama yang melegalkan pemburukan orang dan pempujian orang secara gamblang gitu. Karena demi terjaganya keaslian, kemantapan dari hadis-hadis itu. Nah, ya secara sederhana kalau misalkan kita ngikut teori ini mesti tiap ada share kita akan langsung skeptis gitu. Ya kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Ustaz. Oke, baik, itu teman-teman semuanya, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Singkat tetapi kurang lebihnya bisa dipraktikkan buat kita semua, bahwasanya untuk memahami satu ayat atau dua ayat atau mungkin tadabbur harian kita, sekiranya kita mesti berusaha betul untuk membuka dulu pendapat-pendapat mufassir sebelum kita menyampaikan ayat-ayat dalam Al-Quran. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.